Untuk Bunda bisa dikondisikan putra putrinya. Terima kasih. Masjid apa namanya? Masjid Nurul Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Punten boleh dipakai? Ini dua-duanya? Yang nyala, ya, dua-duanya boleh. Satu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Dzar radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam Ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu wa sabaru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadha lahum wa la ilma wa la ilma ya Rabb. Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semuanya menjadi kekasih Allah, amin. Insyaallah semua yang hadir ini Allah muliakan dunia dan akhirat, menjadi raja-raja di surga nantinya, menjadi ratu bidadari nanti di akhirat. Nah, jadi hadirin siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Mudah-mudahan dicatatlah setiap langkah kita sebagai amal kebaikan, amin. Jadi hadirin sekalian, seluruh manusia itu menginginkan kebahagiaan. Orang kaya ingin bahagia, orang miskin ingin bahagia. Orang kota ingin bahagia, orang desa ingin bahagia. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, kepala desa, TNI, Polri, menteri, anggota dewan, artis-artis, pedagang, petani, seluruh orang, ibu-ibu rumah tangga. Kalau kita tanya, ibu pengen bahagia enggak? Pasti jawabannya pengen. Tapi ternyata banyak yang tak bahagia padahal sudah terkenal. Followersnya puluhan juta tapi tak bahagia. Followersnya miliaran tapi mati bunuh diri. Ya. Dia sudah jadi presiden, jadi gubernur, wali kota tapi enggak mulia. Bukan bahagia, terhina, enggak bisa tidur. Ya. Hartanya berlimpah ruah, rumahnya besar, tapi tenang. Nah, di mana rupanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan? Nah, ini harus kita bahas hari ini. Ternyata hadirin, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seluruh manusia, baik laki-laki ataupun wanita, hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maknanya siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia, pasti mulia, pasti kehidupannya penuh dengan kenikmatan, semiskin apapun dia. Paham tak? Orang kalau taat sama Allah berarti dia telah memutuskan berjalan menuju surga. Orang kalau hidup dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah membuat sebuah keputusan, aku pengen masuk surga. Kalau jalan hidup kita sudah jalan menuju jannah, menuju surga, bagaimanapun keadaan kita, mau kaya, mau miskin, mau terkenal atau tidak, mau cantik, mau ganteng, mau biasa-biasa aja, mau tinggi, mau pendek, mau gendut, mau kurus, apapun, mau putih, mau hitam,
Pokoknya apapun keadaan hidup kita, kalau jalan hidup kita adalah jalan menuju surga, pastilah kehidupan kita sangat nikmat, sangat indah, sangat bahagia. Pasti. Semiskin apapun dia. Jadi nggak ada ceritanya orang beriman susah itu, belum pernah saya ketemu orang beriman susah. Kalau ada orang susah, pasti yang bermasalah itu iman dia. Paham ya? Oh ini susah temanku, adikku susah, dia miskin dari dulu. Bukan karena dia miskin, banyak yang lebih miskin dari dia tapi bahagia. Dia sakit-sakitan terus, banyak yang dari seumur hidupnya sakit, bahkan cacat dari lahirnya. Dia punya teman di Manado itu cuma tangannya satu aja, kaki nggak ada, dua-duanya sebelah. Dari lahir, tapi bahagia. Dia ngasih motivasi orang. Nah, kok bisa? Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakati dulu nih. Kita ini mau kemana nih? Ya, Pak. Coba angkat tangan yang pengen masuk neraka coba. Ada? Coba angkat tangan yang pengen masuk surga. Yang tinggi. Ada enggak yang enggak angkat tangan? Mungkin itu yang pengen masuk neraka. Itu yang enggak pengen angkat tangan gimana tuh? Enggak pengen. Itu enggak ada yang enggak angkat tangan. Angkat tangan. Tuh angkat tangan tuh. Yang enggak angkat tangan mungkin enggak dengar suara saya. Ya. Semoga yang angkat tangan masuk surga semua. Yang enggak angkat tangan masuk surga juga, kasihan. Mungkin lagi galau ya. Paham ya? Jadi cita-cita tertinggi kita apa? Mendapatkan ridha Allah, masuk surga. Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tidak ada hubungannya kesengsaraan dengan kemiskinan. Sepakat? Ibu percaya enggak bahwasanya orang kaya belum tentu bahagia? Ya, di sini banyak orang kaya, tapi jadi bahagia semuanya. Jangan disangka orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan dipikir orang miskin sengsara, belum tentu juga. Nah, jadi orang kalau dia sudah beriman, dia pasti taat kepada Allah. Orang beriman itu suka diberi atau suka memberi? Mana yang lebih nikmat, memberi atau diberi? Memberi. Maka kalau kita ingin melihat orang miskin bahagia, suruh orang miskin itu memberi. Paham dah? Perintah bersedekah itu bukan perintah Allah kepada orang kaya, tapi perintah kepada orang beriman. Selamatkanlah dirimu, kata Rasulullah, meskipun dengan separuh biji kurma. Sedekahnya orang miskin separuh biji kurma, sedekahnya orang kaya 10 kontainer kurma. Paham? Orang kaya nggak boleh sedekah sebelah biji kurma juga. Kan kata Nabi setengah biji kurma, ini setengah aja. Itu perintah bukan buat kamu, buat orang miskin. Kadang-kala 1 dinar lebih baik daripada 100.000 dinar. Ini ada ceritanya. Saya dengar tadi Pak Ujang ya cerita tentang Darut Tauhid, tentang madrasah, tentang ada donasi-donasi Palestina dan sebagainya. Jangan ada satu orang pun yang merasa saya tidak pantas, saya miskin. Masa nggak punya uang 10.000? Nggak punya bang. 5.000? Nggak punya juga. 1.000 rupiah nggak punya. Ada 1.000 bagi 2, 500 sedekahkan. Masa nggak mampu? Hari ini hajat sekalian, orang salah paham, dia pikir perintah bersedekah, perintah memberi itu perintah Allah kepada orang kaya, bukan. Kadangkala 100.000 rupiah itu lebih baik dalam pandang Allah daripada 100 juta. Loh kok bisa? Sama-sama ikhlas. Yang 100.000 ikhlas, yang 100 juta ikhlas. Tapi Allah lebih cinta sama yang 100.000. Kenapa? Ketika kita tanya, Bu, makasih donasi 100.000 ya. Ibu ada ongkos pulang nggak? Ada uang lagi nggak? Alhamdulillah Ustaz, saya cuma pada 200.000. Ini 100.000 saya sedekahkan. Ternyata orang tadi, ibu-ibu yang bapak-bapak yang bersedekah 100.000, dia cuma punya harta berapa? 200.000 duitnya cuma. Dia sedekahkan 100.000. Yang 100 juta, wah kita pikir hebat ini. Bang, Bu, masih ada duit nggak Bu? Banyak kali ini 100 juta. Kecil nih Ustaz, masih ada 900 juta lagi di rekeningku. Ternyata duitnya berapa? 1 miliar. Mana yang lebih besar 100.000 daripada 100 juta? 100.000 lebih besar. Akan sama nilainya kalau yang punya uang 1 miliar bersedekah 500 juta
Yang punya 200.000 bersedekah 100.000. Yang punya 100.000 bersedekah 50.000, sama nilainya dengan orang yang punya 1 miliar bersedekah 500 juta. Tapi mungkin nggak orang kaya ini mampu bersedekah 500 juta? Keluar 1 M. Langka, kalau ada pun langka, saya belum ketemu. Separuh hartanya diinfakkan. Jadi kalau kita pikir-pikir, ternyata lebih enak jadi orang miskin ketimbang orang kaya. Betul nggak? Mana yang lebih enak, kaya atau miskin? Enakan kaya ya. Jadi orang kaya yang beriman. Betul. Jadi orang miskin yang beriman, jadi orang kaya yang beriman. Mana yang lebih baik? Tidak. Equal, sama. Tidak ada yang lebih baik satupun. Kalau ada yang lebih baik, kalau ada hubungannya kebahagiaan itu dengan kekayaan, berarti Allah nggak adil dong. Sementara Allah adalah zat yang maha adil. Sehingga Allah tidak meletakkan kebahagiaan, kebaikan dalam kekayaan. Paham nggak Pak? Jadi kalau Allah mau uji ibu-ibu, bapak-bapak, mau diuji kaya apa mau diuji miskin? Ya jangan malu-malu, jujur aja, mau uji kaya atau miskin? Jadi orang kaya. Tapi janji ya, saya doakan semoga bapak ibu jadi orang kaya semua. Tapi punya semangat sedekah seperti orang miskin. Orang miskin bunda, dia mudah menyedekahkan seluruh hartanya, mudah. Ibu nanti kalau kaya, berani nggak sedekahkan seluruh hartanya? Ibu maaf ya, mungkin di sini ada yang datang ya, dia cuma punya duit 20.000, nggak ada duit lagi. Bagi orang miskin mudah, saya udahlah 20.000 nanti bikin nanti lah gitu, mudah. Orang miskin punya sepeda pancal 2, sepeda ontel 2, parkir di rumahnya. Lalu datang teman lamanya dia, dari mana bro? Dari pasar. Lo kok jalan kaki keringatan? Nggak ada sepeda gua. Kira-kira orang miskin tadi yang senang hati nggak memberikan 1 sepedanya, 2 sepedanya? Dia bilang, Masya Allah, buat kamu 1 sepedaku, pakai aja, pakai. Ini gimana nih? Terserah kamu pakai, mau buat kamu juga nggak apa-apa, silakan. Sepeda ontel kan? Tapi kalau orang kaya punya 2 mobil Alphard, datang teman lamanya, naik Grab ke rumahnya. Kok naik Grab? Waduh, aku nggak punya mobil, miskin. Alhamdulillah, lihat tuh, ada 2 mobil Alphard, buat kamu 1. Berani nggak? Hah? Kalau ada saya mau kenalan, minta 1 mobil dong. Maka mumpung masih miskin, berbahagialah. Buru-buru bersedekah. Ya, kalau udah kaya susah. Orang kaya ini bunda, Pak, kemarin saya tanya di masjid saya di Cibubur. Ada teman saya kaya, orang kaya. Dia curhat. Ustaz, saya ada telepon, belum saya angkat, belum saya balas, dari teman lama saya. Saya nggak angkat. Kenapa nggak ditelepon? Kenapa nggak diangkat, dibalas? Karena saya yakin nih orang akan minjam duit. Karena saya tahu hidup dia bermasalah. Ya Pak. Orang kaya ini punya masalah besar. Apa? Takut miskin. Betul nggak? Orang miskin nggak ada yang takut miskin. Orang udah miskin, apa yang mau takut ya? Orang udah miskin gini nggak ada takutnya. Paham? Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Berani ngamin kan? Kok diam? Amin gitu. Matikanlah dalam keadaan miskin, bangkitkan kami bersama orang-orang miskin. Seluruh sahabat mengaminkan doa ini, tapi kenyataannya yang kaya banyak. Bapak tahu gak, sahabat yang pengangguran itu cuma 120 orang kurang lebih. Dari 124.000. Jadi angka pengangguran di kalangan sahabat 0,001%. Sahabat semua pengusaha, orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Padahal doanya minta miskin, tapi Allah kayakan. Coba bayangkan, orang kepengen miskin, ternyata Allah kayakan dia. Apakah dia bahagia? Pasti dia bahagia.
Pasti dia mudah memberikan hartanya karena dia pengen miskin. Tapi kalau orang pengen kaya ternyata miskin, gimana? Susah nggak? Kalau orang pengen miskin ternyata miskin, pasti dia bahagia karena itu memang keinginannya dia. Nah, ini saya mau ngajarkan ini bab sebetulnya pelajaran tasawuf nih, tinggal masalah hati ya. Cuma saya mau sampaikan dengan bahasa umum saja. Bu, keinginan hati kita jangan dimuliakan. Orang yang pengen dimuliakan ternyata nggak ditegur orang, sakit hati nggak? Tapi kalau orang menghinakan dirinya, bodoh amat, orang mau kenal gua, mau tegur gua, nggak ada masalah. Ternyata dimuliakan orang, dia akan bahagia. Maka letakkan diri kita di bawah rumput. Rumput kan di bawahnya lagi. Hinakan diri kita sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mau menghina kita. Rendahkan kita serendah-rendahnya sampai malas orang merendahkan kita. Salahkan diri kita sesalah-salahnya sampai orang malas menyalahkan. Kalau untuk menyalahkan orang lain itu bunda, anda itu nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa. Apa yang perlu kita pelajari? Bagaimana cara menyalahkan diri kita sendiri. Ya, bu, maaf ya, mungkin ada yang punya masalah rumah tangga. Suaminya mungkin tidak pulang, mungkin suaminya selingkuh, mungkin suaminya nikah lagi, mungkin suaminya keras, kasar, KDRT, macam-macam, digebukin hari-hari. Coba sekarang tanya diri sendiri, kok bisa ya suamiku yang dulunya mencintaiku, menikahiku, mukulin aku? Ada apa dengan mulutku? Ada apa dengan perilakuku? Kalau menyalahkan suami, semua orang udah tidak usah dibahas. Memang bajingan mukul orang. Ya. Tapi pernah nggak ibu-ibu duduk introspeksi diri, kenapa suamiku kawin lagi? Kenapa suamiku selingkuh ya? Apakah selama ini mulut itu mengesalkan hatinya? Apakah nggak pernah dia tidak rindu dengan aku? Apakah nilai naik darah dia naik? Apakah aku sudah tidak berdana? Dia bersalah lagi. Pikirkan. Kadang suami pulang bukan assalamualaikum, bukan segala saya mana. Itu pertanyaan soal adab bunda, maaf ya. Ibunda Khadijah, di dalam saya dengar guru saya ceritakan tentang Rasulullah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama hidup dengan ibunda Khadijah, tidak pernah ibunda Khadijah kalau Nabi pulang ke rumah bertanya dari mana, ngapain, sama siapa. Itu nggak perlu ditanyakan, nanti biar suami yang bercerita. Kadang-kadang bapak-bapak ini udah curhat di masjid itu, takut pulang ke rumah karena interogasi ngalang-ngalain polsek. Di mana, sama siapa, ngapain lo, anak duit. Nah, sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Coba mikir dulu kalau mau ngomong tuh, pikirkan kira-kira kalimatku ini menyenangkan hati suamiku atau tidak. Kira-kira dengan ucapanku ini suamiku ridho kepada aku atau tidak. Itu pikirkan benar. Karena syarat ibu ini masuk surga bukan karena ibu solehah, jilbabnya syar'i, pakai nikah, pakai cadar. Bukan itu syarat masuk surga. Karena ibu tuh rajin ibadah, sholat panjang, baca Quran 3 juz setiap malam, setiap hari. Bukan itu yang menjamin ibu masuk surga. Jaminan ketika suaminya ridho kepada dia. Aku ridho suami. Ini miskin Ustaz, ya itu ridho suamimu yang miskin. Udahlah miskin jelek lagi, itu suamimu yang jelek itu. Terus bodoh Ustaz, ya itu suamimu yang bodoh itu. Ridho dia. Paham bu? Kapan terakhir minta maaf sama suami? Tiap hari ya? Alhamdulillah. Karena survei membuktikan biasanya yang minta maaf itu laki-laki juga ujungnya. Suami itu kalau meskipun istri salah dia minta maaf, itu rata-rata. Makanya urusan perceraian Allah Maha tahu ya, Allah berikan kepada. Karena wanita, kata Nabi dalam satu hadis, ya, kalau seandainya urusan perceraian diserahkan kepada kaum wanita, niscaya mereka akan menceraikan suaminya 50 kali sehari. Iya Pak. Udahlah, mati-matian bekerja mencari nafkah, dapat duit setor sama istri semua, dia dijatah 50.000 10 minggu.
pahala sudah ditransfer semua, tahu nggak ibu? Pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri, 100%. Apapun yang dibuat suami ibu kebaikan tanpa dia niatkan masuk ke rekening amal ibu, otomatis. Suami ibu sholat di masjid, ibu nggak usah ke masjid, dapat pahala sholat di masjid. Semua ibu pakai jenggot, ibu nggak usah tumbuh jenggot, tetap dapat pahala jenggot. Paham nggak bunda? Seluruh pahala suami Allah alirkan otomatis ke buku catatan amal istrinya. Sungguh malang seorang wanita yang tidak mau beramal, dan sungguh malang seorang wanita yang hanya menyuruh suami nyari duit. Yang ditransfer cuma rekening banknya saja, tapi rekening amal nggak ditransfer. Yang lebih malang lagi, bank pun tak ditransfer, amal tak ada pula. Nah ini lebih ngomong. Maka wanita yang terbaik siapa? Wanita yang senantiasa mendorong suaminya masuk surga. Dia dorong suami itu taat kepada Allah. Dia percikkan air ke wajah suami itu, memanggil suami salat malam, salat subuh. Bang, ke masjid subuh bang. Ibu jangan bodoh-bodoh merayu suami salat subuh di masjid, di rumah. Banyak perempuan kadang-kadang yang karena lemahnya ilmunya, karena dia tidak tahu faham fadilah amal, dia merayu suaminya, abang jangan di masjid bang, saya sekali ngimamin kami di rumah. Itulah kebodohan yang teramat sangat. Ibu sholat aja di rumah sendirian. Ngapain dia masa-masa suami? Kalau mau sholat jamaah nanti sholat tahajud berdua, sholat sunnah, sholat fardu suami di masjid. Kalau di rumah gimana? Nabi SAW mengancam. Kata Nabi, sungguh ingin aku kumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi hendak membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalamnya, tapi Nabi tak lakukan. Kenapa? Ada ibu-ibu di dalam rumah itu. Jadi ada anak kecil, ada orang tua uzur jompo. Tapi kalau bapak jomblo nih, duda sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, sholat di rumah, dibakar tuh rumah pak. Paham? Nah, inilah pentingnya ilmu agama hadirin sekalian. Pentingnya kita faham fadilah amal, nilai-nilai amal. Dan dosa istri mengalir ke buku catatan suami. Nah, ini bahaya bapak-bapak kalau nggak taklim di rumah, nggak ajarkan istri agama, nanti mereka ini akan menuntut kita di akhirat. Apalagi suami ridho melihat istri buka hijab, ridho. Dia upload lagi sama suami di sosial media. Ini foto istriku seksi, cantik. Istriku ini kalau aku nggak ada di rumah, biasa temanku yang nganterin dia kemana-mana. Ini sahabat karibku kok dari SD kami bersama-sama. Ini kalau istriku ke mall, dia supel rumah, biasanya temanku yang nemenin dia di rumah. Ini goblok lagi nih. Dayus, laki-laki dayus diharamkan mencium bau surga. Tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Istrinya pakaian seksi, dia bangga ditatap sama orang aurat istrinya. Inilah laki-laki yang otaknya tidak berfungsi. Kalau intelektualnya di bawah rata-rata, di bawah angka idiot bodoh. Kenapa saya katakan dia bodoh orang laki-laki? Karena dosa istrinya mengalir ke buku catatan dia, bukan istri saya yang berdosa. Maka ibu tidak perlu khawatir dengan apa yang suami buat di luar. Kalau suami ibu masih nampak punggungnya dari keluar dari rumah, dia suami ibu. Tatap dia, Allah jaga suami. Hilang punggungnya, serahkan kepada Allah. Paham? Nggak usah ibu itu dibayar juga, abang Grab, Gojek, ikuti bapak. Di Intel pak, banyak ibu-ibu ini pakai Intel. Paham? Itu enggak? Enggak usah ibu khawatir, suami ibu ngapain, biar suka-suka dia aja lah. Urusan dia sendiri dengan Allah, nafsu, bukan dengan ibu. Ibu enggak ada urusan. Suami ibu mau maksiat di luar, dia mau macam-macam di luar, ibu tidak akan terkena mudaratnya sedikit pun, karena ibu dosa suami milik dia, tapi dosa ibu milik suami. Jadi kalau sayang sama suami jangan maksiat. Kalau sayang ayah nih, para gadis ya, itu kalau yang belum menikah itu dosanya ditanggung sama ayahnya. Ada perempuan kadang-kadang anak-anak kita nih, nanti kalau aku sudah punya suami baru aku. Maksudmu? Bapak kau biar masuk neraka, suamimu kau sayang. Nah, makanya mentaati Allah ini tidak usah mikir-mikir, sami'na wa ata'na, aku dengar aku taat. Disuruh pakai hijab, pakai hijab. Yang penting hatinya Ustaz.
Aku hijabi hatiku dulu, baru nanti kepalaku. Saya mau tanya Bunda, itu perintah pakai jilbab tuh di hati apa di kepala, di rambut? Nanti pulang, coba ibu-ibu yang tidak pakai hijab, yang menghijabi hati, naik motor coba. Naik motor, jangan pakai helm. Ada polisi stop. Ibu, maaf, helmnya mah. Hati saya. Saya sudah menghelmkan hati saya sebetulnya. Kira-kira ditilang nggak Pak? Disuruh pakai jilbab, alasannya panas. Tapi kalau pakai helm nggak panas. Mana lebih berat kain tipis ini daripada helm? Padahal kalau pakai hijab 70 kali lebih cantik. Betul nggak? Perempuan itu kalau pakai hijab tambah cantik. Itu Allah Maha tahu, memang perempuan ini cantiknya dihijabin. Perempuan itu kalau udah nggak dihijab tuh aneh bentuknya. Betul. Kalau pakai helm kan kayak capung tuh, gede kepalanya. Hah? Betul nggak? Tapi berani tuh ibu pakai pasar kemana pakai helm gede-gede. Tidak panas, tidak panas. Sama polisi takut, sama Allah nggak takut. Itulah manusia. Ya, jadi jangan sok aneh wanita-wanita modern. Oh, hatiku dulu beri. Bilang aja ya Allah, aku belum mampu menjalankan syariatmu ini. Beri aku kemampuan. Beri aku istighfar banyak-banyak. Tidak usah cari dalil-dalil pembenaran. Mau nih bapak-bapak ya yang belum pakai jenggot. Maaf, jenggot ini kan sunnah. Ya. Ada teman saya, dia satpam perumahan. Kemudian dia berniat mempanjangkan jenggotnya. Dipanggil sama komandannya, kamu mau jadi ustadz, mau jadi satpam? Siap komandan. Iyalah, kalau kamu mau pakai jenggot, kau berhenti jadi satpam, kau jadi marbot masjidnya. Terus komandan, kalau kau masih mau kerja di sini, cukur jenggotmu. Dia curhat. Ya kita juga nggak bisa ngasih kerjaan dia yang baru, sementara kerjaan dia itu yang ada waktu itu. Maka dikasih tahu sama teman saya waktu itu, ustadz juga. Dia bilang, bang, nggak apa-apa bang, abang cukur jenggot abang dengan air mata, bang. Dengan kesedihan. Ya Allah, ampun ya Allah, aku belum bisa ngamalin sunnah ini. Begitu cara kita kalau nggak mampu. Ya Allah, aku belum mampu pakai hijab, ya Allah. Gitu. Saya bilang hijab di hati hijab. Paham Pak? Ini mama bapak yang tidak berjenggot, bukan saya menyalahkan ya. Guru-guru kita banyak juga yang tidak berjenggot. Ini sunnah. Maknanya sunnah jangan diremehkan. Kalau nggak mampu bilang nggak mampu aja, nggak usah cari dalil pembenaran. Saya yang ini belum mampu karena gatal dan sebagainya. Cocok muka aku pakai, nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai ada bapak ibu semua yang mencari dalil-dalil untuk membenarkan kesalahan kita. Ya. Kalau belum mampu, sami'na wa ta'ala kepada Allah, ya Allah aku belum mampu, ya Allah tolong beri aku kemampuan, belum mampu. Nah, jadi agama ini mudah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi jangan dipermudah. Maka pentingnya tauhid di sini Bunda. Kita yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Buat segala sesuatu dengan satu niat hanya untuk menyenangkan Allah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, problem, jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Mau nggak Pak? Jadi presiden, jadi gubernur, tapi masuk neraka, mau? Ibu mau nggak jadi orang paling kaya di Tanggarang ini? Masuk surga? Itu dulu tuh, selesai dulu dong, jangan. Tapi masuk surga. Meskipun kita tak kaya, kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Ibaratkan kita jadi alas kaki kesetnya orang lah, jadi keset. Suruh orang, kau beli nasi padang, iya siap bos, siap bos. Kalau pel tuh, iya bu, iya bu. Di dunia begitu, bukan siapa-siapa, tapi ada Allah bersama kita. Nanti masuk surga, nggak apa-apa. Dunia ini kan panggung sandiwara. Iya Bunda, Ibu suka nonton sinetron nggak?
Hah? Pagi-pagi itu di Indosiar ada sinetron azab tuh. Itu biasa kalau setiap pagi itu, sekarang nggak tahu ya. Dulu kan sering aku tengok tuh. Itu syuting sinetron tuh biasanya di Cibubur dekat rumah saya tuh. Ibu jangan tertipu dengan sinetron. Orang kaya di sinetron itu belum tentu kaya betul di luar sinetron. Paham? Orang yang jadi raja di dalam sebuah film itu selesai syuting kembali kepada kehidupan aslinya. Pengemis, orang miskin, pembantu dia di dalam sinetron, mungkin setelah selesai syuting mati kamera, dia pulang naik mobil Alphardnya dia. Sementara yang jadi orang kaya di sinetron, dia nungguin abang Grab datang, gak punya mobil. Paham benar? Pak. Jadi di sinetron ini kita gak pernah tahu ending cerita itu. Kadang-kadang plot twist. Ya, awalnya dia penjahat, tahu tuh di ujung film dia orang baiknya. Awalnya dia baik, di ujung ternyata dia yang penjahatnya. Maka hari ini Bunda yang dapat peran jadi orang baik-baik ini, sekarang yang datang pengajian ini perannya peran orang baik. Ini semua dengan sandiwara. Kehidupan yang asli bukan di sini Bunda, di mana? Saya dapat peran saya jadi dai, jadi seniman, jadi Sulaiman. Ada yang dapat peran jadi orang kaya, ada yang peran jadi presiden, gubernur, wali. Itu peran, itu semua acting saya di dunia ini. Bahkan kata Sayyidina Ali, sesungguhnya kehidupan dunia ini seperti orang sedang bermimpi. Kapan dia terbangun? Ketika dia masuk kubur. Ketika sudah masuk ke alam barzakh baru terjaga. Oh, ternyata ini kehidupan yang aslinya. Maka Nabi sabdakan satu hadis, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Aku pastikan, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Yang dapat peran jadi orang baik-baik, jangan suka menghina perannya orang lain. Kamu ini perannya pelacur, pezina, ini perannya penjahat, peranmu ini jadi antagonis nih. Dihina. Kadang-kadang sutradara berubah pikiran, dirubah alur ceritanya, ternyata yang penjahat jadi jagoan. Ya Bunda, kalau Bunda tuh lihat ada penghargaan award itu, ada penghargaan salah satunya pemeran antagonis terbaik. Ya. Di dalam film itu dia penjahat tapi dapat penghargaan karena dia telah memerankan sebagai penjahat yang baik. Perannya dengan baik. Paham Bunda? Makanya satu orang pendosa yang malu akan dosa-dosanya itu lebih disukai Allah daripada satu orang yang soleh yang sombong dengan kesolehannya. Ya Bunda, hati-hati yang sudah haji, yang sudah bangun masjid, yang rajin bersedekah, yang sudah punya pesantren, yang sudah macam-macamnya juga dalam Islam. Kalau ada sedikit kesombongan di hati ibu, haram mencium bau surga. Kalau ada perasaan ibu lebih baik daripada orang yang tidak seperti ibu, ana khairum minhum, aku lebih baik daripada ibu, nanti berkumpul dengan iblis di jahanam. Paham? Jadi nggak boleh nih yang soleha nih, yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh ini sombong, nggak boleh Pak. Apa yang kita sombongkan? Nggak boleh ada perasaan sama dengan orang lainnya, nggak boleh, apalagi merasa lebih baik. Ibu pakai hijab syar'i, pergi pengajian, papasan sama perempuan, pakaian seksi. Mungkin dia pulang dari karaoke, ya, mungkin dia pulang open BO, dia melacurkan dirinya mungkin. Terus ibu tengok dia, terbesit di hati, ibu lebih mulia daripada perempuan itu. Hati-hati. Hati-hati Bunda. Mungkin saja di hati perempuan tadi sedang berbisik, ya Allah, alangkah mulianya kakak itu. Ya Allah, alangkah mulianya ibu itu. Kapan aku bisa seperti dia, ya Allah, aku dihina. Mungkin dia tutup mukanya pas berpapasan sama ibu, dia sembunyi di balik dinding karena malunya akan dosa-dosa dia. Sementara ibu dengan anggunnya ke pesantren, ke pengajian, surga sudah di tangan kita. Hati-hati. Tidak berhijab itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi.
Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang di tempat hiburan malam, anak-anak di jalanan, saya bilang, kamu, Allah sayang sama kamu. Saya ketemu anak pang di jalan. Ibu tahu anak pang itu? Sebagian besar dari mereka itu dari keluarga orang-orang kaya. Broken home, bapak ibunya sibuk bekerja, nggak ada kasih sayang. Pulang ke rumah caci maki lagi ke anak, aduh. Akhir mereka berontak. Hati-hati ibu-ibu, kalau anak ibu nakal jangan ibu caci maki, nanti lari ke jalan. Derangkul dia. Saya datangin dia, saya bilang, bang, ya biasanya kalau saya ketemu anak-anak pang tuh beli bawa makanan, beli nasi padang, dia ada berapa orang nongkrong sana, kita bawa makan lu makan sama-sama. Habis itu ngomong, dia bilang, bang, Allah sayang sama abang-abang ini. Kok bisa kami? Coba lihat bang, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang abang amalkan. Ya, anak pang ini hampir semua mereka di hati mereka tidak ada cinta dunia, zuhud, tidak cinta dunia. Itu amalan yang besar Islam. Cuma belum cinta akhirat juga. Cuma yang jelas dia tidak cinta dunia. Terus apa lagi? Anak pang ini celananya rata-rata di atas mata kaki, sunnah. Nggak ada yang isbal, itu sunnah Rasulullah. Oh sunnah. Terus anak pang itu dia cilak mata itu dihitam-hitamin. Itu sunnah. Ini sunnah Ustaz, iya. Dan salah satu lagi, anak pang tuh kalau tidur miring Pak. Karena kalau rambutnya kan kayak kakak tua tuh, kalau belakang nggak bisa, tidurnya miring. Nah itu sunnah Nabi juga Pak. Tidur miring. Nah, maka hari ini banyak ratusan anak pang dapat hidayah, taubat kembali kepada Allah. Ambil hatinya, dirangkul bukan dipukul. Ya benar. Nah, maka pulang dari majelis ini buat dengan semangat mahabbah, dengan ketawaduan di hati kita. Jangan ada sedikit pun kesombongan di hati. Saya ingatkan, apa yang mau disombongkan mudah? Saya mau tanya nih, apa yang mau ibu bapak sombongkan? Apa coba? Apa? Nothing. Kita ini berasal dari setetes air yang hina dan tak lama lagi jadi bangkai. Ujung rambut sampai ujung kaki kotoran semua. Kita bahas ya. Di Tangerang ini berapa harga daging sapi sekilo? Daging manusia dijual nggak? Ibu mau nggak dikasih daging satu kresek? Daging apa nih? Tetangga sebelah tuh mati, kita bagi-bagiin, malas dikuburin. Nggak ada harganya daging manusia. Kulit sapi, kulit kambing, ya, kulit kuda, kulit buaya, kulit ular, bahkan kulit babi ada harganya. Ibu mau nggak pakai tas dari kulit manusia ori? Oh, ini tas hitam nih dari kulit orang Afrika. Nggak ada harga kulit. Kulit binatang tuh ada harganya, tapi kulit manusia nggak ada harganya. Ibu tahu biri-biri nggak? Sound and the Sheep. Ya, kambing merino itu yang bulunya tebal. Itu kalau dicukur jadi wool, mahal harganya. Maaf, bapak ibu coba cukur bulunya semua coba. Ada yang mau beli nggak? Ini bulunya Ustadz, nggak ada. Bulu kambingnya ada harganya. Burung walet tau nggak burung walet? Itu air liurnya 1 liter 15 juta harganya. Sarang burung walet. Aha, ada idea. Terus ibu kumpulin air liur ibu, jual, ada yang mau beli? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa laqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku berikan mereka hati tak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun yubsiruna biha. Aku beri mereka mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun yasma'una biha. Aku beri mereka telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, kata Allah. Mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Orang yang tidak mutaat kepada Allah, derajat mereka lebih hina dari binatang dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan ibu ya. Dalam pandangan siapa? Allah. Derajat manusia 2 saja. Kalau beriman beramal soleh lebih mulia dari malaikat. Kalau tidak beriman tidak beramal soleh lebih hina dari binatang. Bismillah.
Nggak ada harganya kita, apa yang kita sombongkan? Apa yang kita miliki Allah nggak punya apa? Dosa, kehinaan, kesalahan. Kesempurnaan milik Allah. Maka saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini pengajian kita ini tentang istiqamah. Istiqamah itu sampai kapan, Bunda? Sampai mati. Kita diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok saja. Waduh, kok lama kali bang, sampai mati bang. Panjang, pede banget, panjang umur. Ada yang yakin masih hidup sampai nanti sore? Ada. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Berapa banyak kita dengar hadirin sekalian, orang yang ingin beli mobil, dia mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, dia mati sebelum ijab kabul. Kematian adalah sebuah kepastian. Dan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bakal matinya. Ibu-ibu udah beli kain kafan belum? Belilah kain kafan ibu sendiri. Saya udah beli. Baju terakhir ada tuh di internet. Beli baju terakhir, bawa ke mobil, bawa ke hotel. Kalau nginap di hotel, lihat hari-hari itu. Nggak mungkin maksiat di hotel tuh, ada kain kafan. Ya. Ada teman-teman udah beli lahan kuburannya? Sudah ada beli belum? Kan di Jakarta ini susah penguburan Pak. Apalagi kalau udah di Bali kemarin itu udah lantai 3 kuburannya. Siapkanlah. Kelamaan Pak. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi urusan kematian kadang-kadang lebih duluan cucu daripada nenek. Nah, jadi orang yang cerdas tuh dia bangun tidur, dia ingat Allah dan dia yakin mungkin hari ini hari terakhir saya. Maka jangan menunda taubat, jangan menunda ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Ya, malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Berapa kali Bunda? Sekali-sekali coba berziarah ke pemakaman, ziarah. Coba lihat panjang kuburan itu nggak sama. Bapak saya sekali Pak fardu kifayah ikut gali kuburan Pak. Ikut masuk ke lubang yang lahat itu dan coba berbaring Pak, cium bau tanah itu rumah terakhir gitu. Ya, nggak usah takut mati, nggak usah takut mati. Mungkinkah ada lagunya ya, ada sungai nanti di surga. Bagi orang beriman, kematian adalah hari raya. Kenapa? Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita takut berjumpa dengan kekasih kita? Dan setelah dunia ada kehidupan yang jutaan kali lebih luas, lebih besar daripada dunia ini. Jutaan kali lebih luas. Apa yang takut Bunda? Jutaan kali lebih nikmat daripada dunia. Maka orang-orang beriman itu dia rindu mati. Kapanlah waktu itu datang, dia tunggu hari-hari, dia tunggu hari-hari. Bahkan orang-orang soleh itu dia punya firasat, dia akan mati. Berapa orang para ulama itu Pak, dia baringkan dirinya dia, dibentangkan kasur, menghadap ke posisi jenazah, kemudian dikumpulkan anak-anaknya, kemudian dia beri wasiat, ditalkinkan. Orang hidup mentalkinkan orang mati, itu pernah. Orang mau mati mentalkinkan orang yang masih hidup. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala susah ditalkinkan. Pernah ya, ada orang sakaratul maut nazak, terus dia menelpon saya, diundang saya, Ustaz tolong saudara saya sakit di rumah sakit susah, ucap la ilaha illallah, jauh ikuti ngucap. Dia bilang apa? Cap. Bukan la ilaha illallah yang diikuti, mengucap yang diikuti Pak. Gak bisa. Karena hati ini seperti sebuah botol ini. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi madu, dituang keluar madu. Diisi racun, dituang keluar racun. Hati ini seperti sebuah bejana yang
Hati ini seperti sebuah danau, sebuah kolam yang 4 saluran. Saluran pertama lisan, pendengaran, penglihatan, pikiran. Apa yang didengarkan, dilihat, difikirkan otomatis masuk ke dalam hati. Jadi orang yang hari-hari bicara yang baik-baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, memikirkan yang baik, sangka baik, hatinya penuh dengan kebaikan. Orang yang sangka baik, hatinya baik. Orang kalau hatinya baik, hidupnya baik, matinya baik. Orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Tandanya apa? Kalau kaget yang terucap Allah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau ibu kaget, cepat-cepat, itu bahaya. Kadang-kadang maaf Pak, ibu-ibu ini kalau dia latah, yang dia ucapkan malu kita dengar. Bukan punya dia sebut. Hati-hati Bu. Ya. Jadi mudah saja mengenali orang yang hatinya ada Allah itu. Kalau sakit mampu nggak dia ucapkan Allah? Bukan aduh. Aduh, ada bahaya nih kamu. Nggak masuk tuh. Orang-orang yang hatinya ada kebesaran Allah, pasti dia berbicara melibatkan Allah. Dia akan memulai sesuatu dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Kalau berjanji insyaallah. Kalau dia puji anaknya, istrinya, masya Allah. Orang kalau betul imannya, dia tidak akan katakan, ini anak siapa ini? Bukan begitu. Masya Allah, ciptaan siapa ini? Begitu dong. Diganti itu cara kita ngomong tuh. Anak siapa ini? Terus kenapa kalau itu anak kau, kenapa? Pintar kau bikin anak rupanya. Itu maksudnya. Kamu bangga-banggakan, hebat kau bikin anak. Ciptaan siapa ini? Itu Pak, nanti pulang ke rumah ditanya cantik istrinya. Masya Allah, ciptaan siapa ini? Allah ini mau pamer sama aku. Ya, ambil kamera, foto istrinya. Cik. Buat apa Biko di foto? Tidak, mau lihat aja. Kok ada bidadari ya? So sweet kan? Begitu. Ya. Jangan berucap apapun kecuali libatkan Allah. Libatkan Allah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Siapa yang kasih panas? Mana suaranya? Siapa yang kasih panas? Allah tahu api. Betul. Berani pegang api? Tidak boleh. Kita nggak boleh menguji Allah. Nabi Ibrahim nggak pegang api. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Dia nggak loncat sendiri Pak. Kalau hari ada yang lemparin juga ke api, yakin Allah ini api nggak bisa membakar. Bisa. Kita tak berhak menguji Allah, tapi Allah boleh menguji kita. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, bergemuruh penduduk langit tuh. Malaikat penjaga air, penjaga angin, bahkan Amirul Malaikat Jibril alaihissalam turun menawarkan bantuan. Hai Ibrahim, minta tolong sama aku padamkan api. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahai Jibril, cukup Allah bagiku yang menolong aku. Jadi orang beriman dia tidak terkesan dengan pertolongan selain Allah. Ibu kalau ada masalah yang terbayang Allah apa orang kaya? Orang kaya mana yang bisa bantu ini? Polisi mana yang bisa bikin saya ini? Jangan, aina Allah. Bahkan lebih parah lagi, dukun mana yang bisa selesai? Orang pintar. Indonesia ini negara yang paling banyak dukunnya. Karena profesi dukun itu paling diminati. Ya. Dukun disepakati oleh orang-orang di Indonesia ini sebagai orang pintar, karena orang yang datang ke dukun semua bego. Orang bodoh. Ada di sini suka datang ke dukun. Gimana nih, Mbah? Suamiku datang setan bisi-bisi. Aku pusing, oh kamu dikirim, kamu disantet orang. Mulailah suuzon, adu domba semua. Fitnah sana, fitnah sini. Jangan bunda, gak ada yang bisa beri manfaat mudarat selain Allah. Jin, seluruh manusia, seluruh malaikat bekerja sama, semua makhluk bekerja sama semuanya hendak membunuh satu orang manusia, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu yakin. Seluruh dukun berkumpul menyantet ibu tidak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ini kita pusing kepala, oh aku dikirim orang kayak ini. Siapa nih? Oh jangan-jangan tetanggaku nih. Ada mulai jangan-jangan bisi-bisi. Terus datang lagi ke dukun. Dukunnya nanya, ibu ada masalah sama siapa? Coba ingat-ingat. Oh
Ini saya kasih inisial aja ya. Oh, udah mulai dah menduga-duga. Orang yang datang ke tukang ramal 40 hari enggak terima sholat nih. Jangan main-main dengan tauhid. Orang masuk neraka gara-gara kecoa. Masuk lewat di hutan. Kata dukunnya, hutan ini banyak penunggunya. Kau korbankan sesuatu untuk penunggunya biar kau selamat di jalan. Kata satu kawannya, la ilaha illallah, enggak ada yang bisa memberi manfaat mudarat selain Allah. Saya enggak takut dengan penunggu ini. Terus satu orang mulai takut nih. Lewat kecoa. Dikatakan, "Bah, boleh enggak aku korbankan ini kecoa ini?" Pokoknya yang bernyawa. Ya sudahlah, aku korbankan satu kecoa ini. Dia, misi mbah, jangan dia. Ternyata gara-gara kecoa itu Allah hukum dia sebagai pelaku kesyirikan. Bapak Ibu kalau naik mobil masih suka klakson di jalan, di mana di jembatan. Loh, jembatan tetet. Kenapa? Penunggunya minta diklakson. Nah, ini bahaya. Ini masalah-masalah tauhid. Nah, maka orang beriman itu hadirin, dia tidak takut kepada siapapun apapun selain kepada Allah. Tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sahabat tidak mau meminta. Seorang ibu datang ke Madinah bersama Nabi. Dia berhijrah bersama Nabi bersama seorang putranya yang masih kecil. Sesampai di Madinah ternyata putranya meninggal dunia. Sahabiah yang tadi hadirin sekalian berhijrah bersama Nabi sampai Muhajirin melihat anaknya meninggal. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. Ada Rasulullah. Dia tidak datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong hidupkan anakku, tolong doakan." Dia tidak minta Nabi mendoakan. Dia langsung ambil air wudu, kemudian dia salat 2 rakaat. Di depan jenazah anaknya dikatakan, "Ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan. Tolong ya Allah, jangan matikan anakku sekarang. Aku khawatir aku difitnah sama orang kampungku. Aku khawatir orang kampungku menghina aku sebagai orang yang sial gara-gara masuk Islam, anakku mati. Tolong ya Allah, jangan bikin malu aku, jangan bikin malu Islam ya Allah. Tolong hidupkan anakku." Apa kata sahabat yang melihat? Pagi hari kami hendak mandikan, kafankan, kuburkan anak itu. Siang hari anak itu makan satu nampan dengan kami. Hidup lagi anaknya. Ini perempuan solehah mengajarkan tentang tauhid, bukan meminta kepada Rasulullah, bukan mengadu kepada Rasulullah, mengadu langsung kepada Allah. Berselawat kepada Nabi boleh sebagai perantara, itu mah harus. Tapi meminta-minta enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Apalagi minta kepada kuburan-kuburan wali. Ini banyak nih tur-tur pergi ke wali-wali. Saya pernah ke Cirebon, ada orang berminggu-minggu tidur di makamnya Sunan Gunung Jati. Entah apa yang dia minta di sana. Berziarah sebentar saja, kita bertawasul dengan amalan pengorbanan mereka boleh. Tapi kalau ibu udah tidur sana, sholat di depan kuburan, berdoa nangis-nangis, ya itu dah syirik. Ini kurafat, hati-hati pun. Gak boleh ya. Jadi kalau ada ngajak tur-tur Wali Songo, datang, nggak apa-apa. Tapi kalau nangis-nangis di kuburan, doa-doa, minta-minta, ya, ini udah. Ibu jatuh, harus taubat nasuha. Karena di dalam Islam tidak ada dosa yang diampunkan, yang tidak diampunkan, kecuali syirik. Kalau mati dalam keadaan syirik, bahaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah amalan, jaddidu imanakum, perbarilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jangan putus zikrullah. Setiap hembusan nafas, seluruh ahli surga akan menyesal, kata Rasulullah. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui di dunia tanpa zikrullah. Ayo semuanya, subhanallah. Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Dari Sulaiman dapat berapa pohon? Kalau ada 1000 orang yang hadir, saya dapat 1000 pohon. Kan saya yang suruh. Sekali lagi dong, subhanallah. Bapak Ibu dapat berapa pohon? Dari Sulaiman? 2000. Yang di TikToknya
Subhanallah, terus subhanallah. Di sini ada ribuan orang juga yang nonton. Bergantian, ada 309 orang. Subhanallah. Sekali lagi dong. Ibu dapat berapa? Dalam hati banyak-banyak ya. Itulah hebatnya dakwah. Dakwah itu kita dapat pahala orang yang mengikuti kita. Apalagi ibu bisa mengislamkan satu orang. Bunda, satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita, itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. InsyaAllah. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih berharga daripada seluruh benda yang disinari matahari. Lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Unta merah itu kendaraan termewah di zaman Rasulullah. Satu orang dapat hidayah. Coba sini angkat tangan yang pernah mengislamkan orang. Siapa? Ada? Belum. Tahu kenapa belum? Karena memang belum ada yang diajak. Betul nggak? Kalau ada yang ibu ajak, kemungkinan ada yang mau ikut. Kalau kita ajak orang, dua kemungkinan. Dia tolak, dia ikut. Betul nggak? Kalau kita tidak ajak orang, satu kemungkinan dia nggak ikut. Sama kayak bapak nih, lihat perempuan cantik, bapak pengen menikahi dia. Ada dua kemungkinan. Kalau dilamar, diterima atau ditolak. Tapi kalau nggak dilamar, pasti nggak diterima kalau nggak dilamar. Nah, maka jangan sampai kita hadir mulai ketika melihat ada saudara kita non muslim, cerita kepada mereka kebesaran Allah, ceritakan kepada mereka tentang Rasulullah, nampakkan indahnya Islam melalui akhlak kita, kemudian ajak dia masuk Islam. Dan ternyata bunda, saya kan tinggal di Bali ini, saya baru pulang dari Bali. Ya. Saya berpakaian kayak gini juga di Bali, di Pantai Kuta, di mana saya kemana aja. Dan ini sedikit cerita ya. Saya ini berpakaian kayak gini bukan baru ya. Ada bocil-bocil yang komen, ini orang baru hijrah kok dakwah. Saya sudah 24 tahun pakai sorban bunda. Saya tidak lepaskan imamah ini keluar rumah sudah 24 tahun. Dari tahun 2000. Dulu saya kan maksiatnya sungguh-sungguh, maaf ya. Saya dulu kalau maksiat nggak main-main, betul-betul sepenuh hati. Maksiatnya sungguh-sungguh sampai saya pergi ke Bali. Dari kampung saya di Padang, saya ke Bali cari tempat yang tak terdengar azan. Saya cari tempat yang betul-betul bisa memuaskan nafsu saya. Nggak ada orang ngatur-ngatur, nggak boleh. Bali lah tempatnya yang paling bebas. Saya ke Bali punya. Ternyata kuasa Allah berkat doanya orang tua saya almarhum, bapak saya, orang tua mama saya, dan berkat doanya para guru-guru kita, para dai. Akhirnya Allah hantarkan saya hidayah di mana? Di tempat hiburan malam, di diskotik di Bali. Ada teman-teman tablik, ibu tahu jamaah tabliknya, yang kemana-mana bawa kompor, kadang diusir orang, dihina orang, diajak orang, istri ditinggalkan, dikucilkan orang, dibilang gila, dibilang sesat. Tidak ada yang dibalas satu ucapan. Dia cuma doa, ya Allah berilah hidayah. Orang-orang itu yang mungkin mereka tak terkenal di dunia, tapi saya yakin mereka terkenal di langit. Dia datang tak diundang, pergi tak diantar, datang karena Allah, semata-mata karena cinta. Bukan sekali saya didatangi, berkali-kali saya didatangi. Ya, kadang mereka menangis, bicara dari hati ke hati, ngajak saya masuk masjid taubat. Akhirnya saya terpaksa masuk masjid. Dia bilang nggak apa-apa Der, yang penting terpaksa masuk surga nggak apa-apa, yang daripada sukarela masuk neraka. Iya. Akhirnya saya bertaubat. Waktu saya iktikaf 3 hari 3 malam di masjid di Bali 24 tahun yang lalu, tahun 2000 itu, mendengar tentang cerita seorang manusia sempurna, insan kamil, baginda Rasulullah SAW, yang mana ada janji Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, sungguh dia cinta kepadaku dan mencintaiku bersama denganku di dalam syurga. Maka waktu itu saya langsung berazam, saya mau ikut Rasulullah. Saya tanya sama ustaz yang berdakwah sama saya itu, tolong ceritakan kepadaku tentang baginda Rasulullah. Dia bilang Nabi itu pakai sorban Der. Boleh nggak aku pakai sorban? Boleh, nggak ada larang. Tajul mu'minin, mahkotanya orang mukmin, pakaiannya para malaikat, pakaiannya seluruh Nabi. Bukan dipakai orang Arab, bukan. Tuanku Imam Mujal orang mana? Orang Minang. Pakai sorban nggak? Ada di uang 5.000 lama. Nggak ada masalah. Pangeran Diponegoro orang mana? Orang Jawa. Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pakai sorban nggak? Pakai. Ada filmnya Kesan Pencerah. Oh saya Pak, saya nggak pakai. NU, pendiri NU siapa? Ki Haji Hasyim Asy'ari pakai sorban. Jadi sorban ini nggak ada masalah nih Pak. Sorban jadi masalah setelah adanya isu teroris. Jadi orang pakai sorban dibilang teroris gara-gara Osama bin Laden yang difitnah sebagai teroris.
Malah orang Islam anti dengan sorban, orang sorban adalah teroris, aliran sesatnya. Maka saya mulai maka ini ketika isu itu muncul. Bom Bali muncul. Lalu saya mulai istiqamah. Diludahin orang, istri saya pengen nikah, ditendang orang perutnya di jalan. Ya, kita rasakan semua ujian-ujian itu, difitnah, dihina, direndahkan. Dari dulu udah biasa, caci maki sampai terdengar seperti sanjung puji. Kok nggak dihina ya? Kok nggak diludahin? Benar tuh. Bahkan kisah Rasulullah yang lewat diludahi Yahudi itu, Pak, saya merasakan itu. Kok nggak diteriakin ya? Kok lewat sini nggak diteriakin lagi ya? Terus pernah satu ketika terus kita berhenti. Mana orang yang hari-hari mentertawakan kita? Semalam mati Ustaz. Mati rupanya dia. Benar. Mulai saya mengamalkan cerita tentang Rasulullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cilamata sebelum tidur, dia dah pakai. Nabi motong kumisnya, potong. Nabi pakai miswak, bawa siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik 70 kali. Nabi panjang jenggot dia 24 tahun enggak dicukur. Memang tidak panjang-panjang segini aja. Jadi apapun yang saya dengar, kalau itu sunnah, sami'na. Saya akan amalkan. Orang suka enggak suka, yang penting saya pengen masuk surga. Tapi siapa menghidupkan sunnahku nanti bersama denganku di dalam surga. Masa sudah di dunia dihina orang, direndahkan orang, dicaci maki orang, enggak boleh masuk ke, kadang-kadang masuk ke suatu tempat acara tidak boleh. Saya pernah diundang ke satu undangan pejabat tinggi negara, undang khusus. Pas mau datang di WhatsApp di sama panitia acara, kalau bisa Ustaz jangan pakai sorban. Saya bilang oke, saya mundur, saya pulang. Ngapain saya datang ke majelis orang-orang fasik yang anti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya enggak penting datang. Mau dia presiden, wakil presiden atau siapapun dia, mau mantan presiden, I don't care. Ini pakai itu karena menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak suka, oke, enggak suka enggak apa-apa. Orang ke Jepang juga begitu. Saya dakwah pulang di Jepang, namanya Pak Sandiaga Uno. Diminta untuk melepaskan sorban di jalan untuk keselamatan. Saya bilang nggak apa-apa. Saya justru dari dulu saya pengen, kalau mudah-mudahan kalaupun saya dibunuh nanti dalam pakaian sunnah ini, mudah-mudahan itu menjadi saksi sejarah kan, menjadi saksi perjuangan ya Rasulullah. Ya aku bunuh gara-gara pakaian hidupkan sunnahmu nih. Nggak apa-apa. Ternyata apa yang terjadi? Semua orang Jepang yang ketemu saya itu minta foto. Dia pikir ini cosplaynya apa Naruto apa gimana kan? Kan musim dingin waktu itu. Pakai tongkat. Pakaian terindah, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian terbaik. Jadi ibu-ibu enggak usah heran. Ini aslinya pakaian orang Islam ya seperti begini. Aslinya begitu. Pergi ke Monas deh. Di Monas itu ada foto rombongan jamaah haji yang berangkat tahun 1900. Rombongan haji di Indonesia naik kapal berangkat tahun 1900. Itu semua jamaah haji bersorban, 100%. Nah, cuma sekarang kan orang mengikuti ustadz yang dia lihat kan. Guru-guru kita sekarang pakainya kan pakai peci seperti yang maka semua orang mengenal. Apalagi Pak Zainuddin MZ almarhum pakai peci. Setelah Bung Karno mengumumkan peci Ka'bah itu, maka orang Islam semua berganti fashionnya. Tapi ini akan kembali lagi. Saya podcast sama Haji Romai Rama, dibilang nampaknya sebelum mati Romai Rama akan pakai sorban lagi. Doakan amin. Nah ini sunnah Rasulullah SAW. Saya berdakwah dengan cara ini. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Taala, dari Sulaiman sampai hari ini belum pernah mendeklarasikan sebagai ustadz. Meskipun ibu-ibu mengundangnya Ustadz Dery, meskipun Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Buya Yahya memanggil Ustadz Dery, tapi saya merasa belum pantas dipanggil ustadz. Ataupun ustadz itu mungkin maksudnya usaha taat ya. Dery Sulaiman tetap seorang seniman. Saya seorang pelukis muda. Dulu saya pelukis potret. Dulu saya pelukis cewek-cewek seksi di Bali, cantik-cantik. Kemudian sekarang beralih menjadi pelukis kaligrafi. Dan alhamdulillah dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Ya, dan saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz di Palembang. Sudah selesai 20 juz, masuk juz 21. Ditulis tangan, Al-Quran ditulis tangan di atas kanvas. Boleh lihat nanti di TikTok, di Instagram saya. Ibu-ibu kalau mau ikut nanti boleh nanti. Saya bangun masjid dengan cara melukis Al-Quran itu kan ada 604 halaman. Jadi siapapun yang donasi ke masjid, transfer ke rekening masjid 10 juta, dia dapat 1 halaman. Nama dia ditulis nanti dipajang di dinding masjid. Al-Quran 30 juz. Itu yang bisa saya buat. Dulu saya musisi metal, main gitar, nyanyinya kayak gitu loh. Nah, sekarang
Orang kaya mati, orang miskin lembut soalnya mati. Ataupun lagu yang di soundtrack sinetron Azab tuh, jika luka tangis air mata, itu lagu saya Bunda sama Mas Opik. Tapi banyak orang nggak tahu itu lagu saya. Nah, jadi dari Sulaiman seorang seniman yang berdakwah. Nah, itu deklarasinya. Saya seorang seniman yang berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ulama berdakwah dengan fatwa-fatwanya, dengan hujahnya Al-Quran dan hadisnya, tafsirnya, kajiannya. Ya, para pedagang berdakwah di pasar, petani berdakwah di sawah, muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Ya Bunda, Pak. Maka sekarang karya saya coba tengok, saya berkarya terus. Bikin lagu tentang hijrah, lagu tentang kematian, ngajak orang bersedekah. Ya, alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Ada, ini kata guru saya nih, berdakwah melalui musik. Kan ada yang mengatakan haram musik kan? Musik haram, itu betul Pak. Musik haram itu kalau dipandang dari sudut pandang mudarat. Musik yang mana? Musik siapa? Musik itu kapan disenandungkan? Harus bicara tentang tempat, kapan, gimana, di mana, siapa. Itu hukum kaidah fikih Pak. Usul fikih itu seperti itu. Bukan hanya musik yang haram. Baca Al-Quran itu bisa haram kalau dibaca dalam WC. Paham? Bukan pada tempatnya. Atau kita khatib sedang khutbah, khatib berkhutbah, bapak ngaji, berdosa Pak. Perintah Allah bukan membaca, tapi mendengar. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Maka musik itu akan haram hukumnya ketika azan berkumandang, ketika syairnya mengajak kepada maksiat, kepada perzinahan, kepada kemaksiatan, mendurhakai Allah, kesyirikan. Atau dinyanyikan perempuan seksi yang meliukkan tubuhnya, buka aurat di depan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, haram. Paham Pak ya? Ya, puasa bisa haram hukumnya. Puasa itu yang wajib di bulan Ramadan, sunnah Senin Kamis, puasa Daud, Yaumul Bid 3 hari itu. Tapi bisa haram hukumnya kalau kamu berpuasa di hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13 Juli jatuh haram berpuasa. Berpuasa berdosa bayang tuh. Paham? Nikah itu bisa haram. Nikah. Bapak mau nikahin cewek cantik, soleha, tapi belum selesai idahnya, bapak nikahin, haram hukumnya. Baru bulan lalu mati lakinya, udah ijab kabul, ini haram. 4 bulan 10 hari maksudnya. Paham? Makan bisa haram hukum. Makan itu bisa haram hukum. Bisa wajib hukumnya. Bisa sunnah, bisa makruh. Maka orang kalau tidak belajar agama usul fikih, dia pikir haram-haram aja. Di kalimat panjang dia potong. Makan itu akan jadi wajib hukumnya kalau kita sudah tak mampu lagi berdiri untuk sholat. Ibu nggak mampu lagi, masalah wajib makan itu. Sunnah, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu sunnah. Paham enggak? Jadi hukum-hukum hakam ini banyak berubah. Nah, maka saya berdakwah dengan musik ini hadirin sekalian. Kalau kata guru saya hukumnya fardu kifayah. Loh, kalau tidak ada orang Islam yang berdakwah melalui musik, maka yang tersisa di dunia ini hanyalah musik-musik batil yang mengajak orang untuk maksiat. Coba bayangkan Bunda, nanti anak ibu pulang dari sekolah, dia nyanyi jigi-jigi, itu lagu ngajak zina, lagu Thailand. Jadi ada teman saya Habib Muhammad bin Anis di Malang, dia pulang dari Yaman itu keras dia menghantam tentang musik. Pokoknya haram, nggak mau. Dia dulu depan rumahnya ada anak SD pulang dari rumah nyanyi, kata lagunya lagu porno. Astagfirullah, astagfirullah. Kepikiran dia. Besok anak yang sama pulang dari sekolah bernyanyi, berlari, dia nyanyi lagu apa? Ya nana ya nana, ya nana ya nana. Ya Allah, untung ada Habib Syekh yang bikin lagu ini. Untung ada Habib Rizik Syihab yang bikin lagu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ibu tahu lagu itu siapa yang buat? Habib Rizik yang ciptakan lagu itu. Ya. Ibu pernah nyanyi lagu Mabruk alfa mabruk alaika tahu lagu siapa itu? Habib Rizik juga. Nanti tanggal 24 saya akan konser, saya, Mas Ahmad Dhani, Fadli Padi, terus ada Nata Reza, ada Syakir Daulay, Ari Untung hostnya, sama Sahil Muela, terus ada Hussein Idol,
kita akan konser, tapi ini private konser, mau nggak diundang semua ya. Ini private-nya khusus untuk undangan saja, untuk launching karya-karyanya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ada lagu Abi Umi, Selamat Milad, boleh milad. Jadi ulama-ulama kita berkarya. Ya, ada lagunya. Dulu Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang sengaja membuat lagu-lagu religi untuk memperkenalkan Islam kepada orang Jawa. Sebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. Paham ya? Bukan di dalam masjid nih kita main musik, memukul rebana, tapi di luar. Di dalam ini kita ngaji, kan nggak ada bawa gitar dari Sulaiman. Tapi kalau ibu bikin acara di luar ini, di luar panggung, saya bawa gitar saya. Wahai manusia, nyanyi itu. Dan kadang-kadang orang nangis. Saya pernah konser di Makassar, ada preman gondrong tatoan badannya Pak. Saya pulang turun dari panggung, dia kejar saya, dia peluk saya. Dia nangis, terisak-isak dia bilang, Ustaz, bapakku mati aku tak menangis Ustaz. Bapak dia mati, dia nggak nangis, tapi dengar lagu Ustaz saya nangis. Nah, ternyata ada komunitas, ada kelompok orang yang tidak berminat dengan agama, yang belum berminat dengan agama, diundang ke pengajian nggak mungkin datang, dikirimkan pesan WhatsApp di blog kita. Ada orang bodoh, kita kirimkan dakwah nih, broadcast, dia blok, dia keluar dari grup. Dia tidak berminat dengan agama. Inilah tugasnya dari Sulaiman, tugasnya artis-artis hijrah untuk mendekati mereka. Ada yang bertugas mengangkat umat dari neraka ke pintu surga, ada tugas ulama mendorong umat dari pintu surga ke dalam surga. Bagi tugas, paham ya? Jadi minta maaf nih orang-orang saleh, orang-orang mulia yang sudah tak lagi dengarkan musik, yang sudah sibuk dengan Al-Quran, menghafal Quran, baca hadis semuanya, nggak lagi foto-foto. Jangan sampai asbab makom kalian yang tinggi itu membuat kalian terlempar ke jahanam yang paling dalam karena sombong dan suka menghina sahabat saudara muslim, berbeda pandangan apa. Jadi yang berbeda itu sudut pandang. Dari sini angka 6, dari sana angka berapa? Angka 9. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang mengharamkan musik itu betul karena dia pandang dari sudut pandang mudarat. Yang membolehkan musik itu betul juga karena dia memandang dari sudut pandang manfaat. Faham bunda ya? Maka kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya, dia mudah menerima perbedaan. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Udah jam 11 lewat. Ada apa sesi tanya jawab? Boleh silakan. Untuk membuka sesi pertanyaan. Pada bunda yang mau bertanya dengan bersilakan. 3 penanya ya. Dari bapak, sebentar ya. Dari Mas, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apabila ada seorang mualaf, tapi sampai dia meninggal itu tidak menjalankan kewajibannya, apakah anaknya itu boleh mendoakannya atau bagaimana Ustaz? Ya. Kalau dia orang Islam, dia masuk Islam, ya. Sementara dia belum menjalankan syariat Islam, dia tetap Islam kan? Kecuali dia sudah mendeklarasikan dia murtad. Ya. Jadi masalah syahadat itu kan masalah persaksian. Kalau orang ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bilang saya bukan Islam katanya, dia tidak Islam. Setelah syahadat itu orang itu mesti mengumumkan saya Muslim, dia Muslim. Ataupun ada di sini bang, saya keluar dari Islam, keluar detik itu murtad. Paham? Selama itu almarhum tidak mengatakan dia keluar dari Islam, meskipun dia belum sholat mungkin, ya, dia belum bayar zakat, dia belum berpuasa, dia belum haji, ya. Tapi dia kan Islam, di hatinya kan mengakui Allah itu Tuhan ya. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Perlakukan jenazah seperti jenazah orang Islam, doakan dia. Itu ya. Jadi mungkin ada dia sholat kita nggak lihat, mungkin senyap-senyap kita nggak tahu. Sangka baik. Ada lagi? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada. Pertanyaan selanjutnya boleh dari bapak atau Bapak. dari bunda lagi. Makasih Ci. Waalaikumsalam Kak. Yang mau saya tanyakan, misalnya dalam suatu keluarga, suatu masalah antara si istri sama suami,
Ya. seperti ini, ya udah, yang penting mah uang. Apa tuanya? Iya. Hah? Kemudian mertuanya itu ngomong ya udah, yang penting mah uang. Saya nggak dengar. Yang penting mah uang. Ibu orang tuanya kayak perempuan. Kamu nggak usah ribut-ribut sama suamimu. Penting mah uang gitu. Mantap juga. Ya ini kan udah takdirnya, udah jalannya. Yang penting ya tentang kamu misalnya rezeki, karena kamu resikonya kayak gini. Ya, terus pertanyaannya apa kak? Pertanyaannya adalah sebenarnya itu bagaimana? Oh, Misalnya Ustaz posisi si wanita itu bagaimana? iya. Jadi gini Pak, Afwan ya. Ini buat yang sudah menikah ya. Ataupun nih nasihat saya dulu buat ibu-ibu yang sudah punya menantu ya. Ibu harus pahami, menantu ibu itu derajatnya dalam pandangan agama sama dengan anak kandung ibu. Jadi nggak boleh berpihak tuh kalau ada menantu. Tugasnya jadi juru damai, bukan berpihak. Paham ya? Bayangkan loh, anak orang bunda dari kecil dia besarkan, dia sekolahkan sampai jadi orang, sampai dia bekerja nyari nafkah, terus duitnya kasih mana ibu? Bukan ke ibunya dia kasih, ke anak ibu dikasih. Ataupun sebenarnya anak ibu laki-laki, gadis seorang dijaga sama ayah sampai dia menikah, setelah gede dikuliahkan, dikasihkan berkhidmat nyucikan baju anak ibu. Bayangkan. Nah, maka saya ingatkan nih menantu, para mertua jangan ikut berurusan menantu, urusan rumah tangga anak kita. Saya kan juga punya menantu juga, Bu. Jadi kalau anak saya tuh mengadu tentang rumah tangganya, no comment aja, nggak ada komen. Kamu jangan, apapun yang terjadi jangan sampai bercerai, ya jangan sampai berpisah. Apalagi dia udah punya anak, ya. Kalau dapat perkara yang disukai bersyukur, yang tidak disukai bersabar. Begitu caranya. Tugas mertua itu menjadi juru damai, jangan berpihak. Tapi kadang-kadang salah juga anaknya ibu itu. Dia suka menjelek-jelekkan suaminya kan. Oh, suamiku tuh begitu, Bu. Jadi ketika seorang anak, seorang istri menjelekkan suaminya kepada ibunya, berarti anak tadi, istri kan ibunya untuk membenci suaminya. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka survei membuktikan hampir sebagian besar perceraian karena mertua ikut campur. Mertua ikut campur. Aku nggak suka sama binimu, ceraikan. Itu hati-hati. Ya. Dan laki-laki kalau dalam Islam, kalau ada ibu yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya, sebetulnya Pak, wajib diceraikan. Karena anak laki-laki milik ibunya. Kalau perempuan milik siapa? Suaminya. Jadi paham ya? Terus mana yang didahulukan? Sama-sama. Tapi perlu diketahui kalau anak ibu sudah menikah, itu prioritas tanggung jawab memberi nafkah itu kepada istrinya. Jadi anak itu tidak wajib menafkahi ibunya. Paham Bunda ya? Kalau dikasih hadiah sama anak itu wajar. Jadi kalau udah ikhlaskan aja. Aku sekolahkan dulu, nggak ikhlas, nggak ikhlas. Wah itu masa sama anak hitung-hitungan. Air susuku balas, bayar. Jangan sampai ya. Jadi satu nasihat lagi ya, kalau ada masalah jangan libatkan mertua. Kalian selesaikan berdua di dalam kamar, jangan ada satu orang yang tahu. Kalau ada teman tahu, ada orang yang tahu, setan masuk dari sana. Allah ngapain? Nanti aku kenalin sama ada tuh berondong tuh. Udahlah, tinggal itu apa? Aku kenal nanti kamu tuh ada pengusaha kaya raya, ada buang suamimu yang beren. Itu teman tuh, kadang-kadang temannya kurang ajar. Ya, orang yang suka melihat orang sama dengan iblis laknatullah alaih. Yang paling suka melihat orang bercerai itu syaitan. Nah, jadi ibu jangan gembira melihat orang bercerai ya. Jadilah juru damai. Insyaallah ya. Udah, terakhir ya. Udah. Kalau bapak-bapak sudah paham Bunda, dimana nggak ada pertanyaan? Mungkin ada dari bapak-bapak pertanyaan? Nggak ada. Ada? Boleh? Boleh Pak? Ada Pak? Nggak ada. Tetap di ibu-ibu ya, ibu-ibu lagi. Ibu-ibu. Satu lagi ya. Iya.
Ya Allah. Bapak-bapak paham langsung aja ya. Iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya Bu. Kadang ini permasalahan tetangga ya. Kadang kan suka ada tetangga ngomong kayak gini. Dia pakai kerudung tapi mengerjakan sholat juga enggak, gitu kan. Saya nggak pakai kerudung walaupun di kamar, tetap menjalankan ibadah. Gitu. Terus pertanyaan saya, apa jawaban yang pantas saya berikan gitu untuk kasih pemahaman itu lebih baik yang mana? Kata dia, lebih baik saya dong, saya nggak pakai kerudung tapi Sholat. Kamu dia pakai kerudung nggak sholat? pakai kerudung tapi sholat juga enggak. Nah, kasih pemahamannya seperti apa Ustaz? Saya mah lebih baik begini, tapi saya mengerjakan semua perintah Allah daripada dia cuma kedoknya pakai kerudung gitu. Itu jawabannya itu masih Iya. Itu perbandingan dua-duanya nggak ada yang benar. Pakai kerudung tapi nggak sholat. Mana yang lebih baik daripada tidak tapi sholat? Nah, jadi dua-duanya salah tuh. Ya. Paham ya? Yang benar tuh pakai kerudung sholat. Tapi kalau ada yang bilang gini, Allah lu kerudung sholatnya belum tentu masuk surga. Bilang sama dia, gua sholat kerudungnya belum tentu masuk surga, apalagi lu nggak pakai kerudung nggak sholat. Paham ya? Ada yang tanya tuh, pertanyaan kayak gitu pernah tanya orang kepada Sayyidina Ali, hey, kamu tuh udah capek-capek, susah payah, nafsumu, nggak boleh begitu, ya, sholat. Bagaimana nanti kamu meninggal dunia di akhirat tidak ada surga dan neraka ternyata gimana? Kamu udah capek di dunia berpuasa, berjihad di jalan Allah. Jika orang itu bertanya, apa kata Sayyidina Ali? Seandainya surga dan neraka tidak ada, kamu aman, aku aman. Kamu selamat, aku selamat. Tapi kalau itu ada, insya Allah saya masuk surga dan kau masuk neraka. Kalau dia kata sama Allah. Jadi orang sholat aja belum ada jaminan masuk surga, apalagi nggak sholat. Orang berkerudung aja belum tentu masuk surga, apalagi tidak berkerudung. Katakan sama dia, tidak semua orang berkerudung itu soleha Bunda. Tidak semua orang berhijab itu soleha. Tapi seluruh orang soleha pasti berhijab. Paham? Tidak semua orang berjilbab itu soleha, tapi semua orang soleha pasti berjilbab. Paham? Nah, jadi nggak usah sombong-sombongan lah. Sama-sama pendosa kok malah saling menghina. Iya, sama-sama pendosa aja. Ini dosanya nggak sholat, ini dosanya nggak berkerudung. Kok berantem? Sudah ya? Nah, itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa ya, setiap hari tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Apa yang kita tanam itu akan tumbuh. Orang yang menanam benih kebaikan, siap-siaplah akan menumbuh juta kebaikan. Ya, orang yang menanam benih keburukan begitu juga sebaliknya. Maka tetap orang baik, jangan lelah jadi orang baik. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan baik dan mati baik. Amin. Ya, mungkin itu saya tutup dengan doa ya. Dengan ada lagi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kajian kita kali ini sudah selesai dikaji oleh Ustaz Diri. Yang intinya itu istiqomah itu pertama kita benar-benar buang kesombongan dari dalam kita. Yang kedua yaitu beramal soleh, derajat manusia akan lebih tinggi dari kita seperti malaikat. Dan jika kita tidak beramal, derajat kita lebih rendah dari binatang. Dan ketiga, istiqomah sampai kita mati. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz, kami persilakan doa penutup. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum saya tutup dengan salam, angkat tangan lagi Bu, sekali lagi. Pak, angkat tangan. Dah. Assalamualaikum. Ustaz, izin mau minta foto bersama. Ya, foto bersama. Boleh.